Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu harap kalian semua bisa hadir dan mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Jika ada teman kalian yang berhalangan hadir, silakan beritahu lewat WhatsApp dan sertakan suratnya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita dapatkan hari ini lebih berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Harigita Saraswati, mahasiswa PPL Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Ibu Intan. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik dalam melakukan kegiatan pembelajaran kali ini. Mari kita belajar dengan kegiatan yang menyenangkan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian pasti sudah mempelajari materi mengenai buku fiksi dan non-fiksi dengan KD 3.17, yaitu mengenai menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Nah, pada pertemuan kali ini, kalian akan belajar dengan Ibu masih dengan materi yang sama, yaitu mengenai buku fiksi dan non-fiksi, namun dengan KD yang berbeda, yaitu KD 3.18 tentang menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menemukan ungkapan dalam buku fiksi. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan unsur-unsur yang menarik dalam buku fiksi. Anak-anak, silakan perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian tahu jenis buku apakah yang ada di bawah ini? Betul, buku-buku ini termasuk ke dalam jenis buku karya fiksi. Setelah kalian melihat contoh buku fiksi tadi, adakah yang dapat menyimpulkan apa itu buku fiksi? Wah, betul sekali. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita. Contohnya itu tadi seperti cerita pendek dan juga novel. Intinya buku fiksi ini buku-buku yang berisi mengenai cerita yang sifatnya imajinatif. Selain buku fiksi tadi, terdapat jenis buku lainnya. Coba kalian perhatikan dengan baik gambar berikut ini. Adakah yang tahu jenis buku apakah ini? Benar sekali, buku-buku seperti ini termasuk ke dalam buku non-fiksi. Apa itu buku non-fiksi? Wah, pintar-pintar anak ibu. Betul sekali. Buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Contohnya seperti buku-buku mata pelajaran bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, anak-anak ibu yang pintar, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai materi buku fiksi dan non-fiksi. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi baru tentang menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yuk kita simak baik-baik pelajaran kali ini dan jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting ya. Silakan baca teks cerita di bawah ini dengan baik, lalu tandai manakah kata atau kalimat yang menurut kalian menarik perhatian atau menarik minat kalian untuk membacanya. Bagaimana anak-anak? Adakah kata atau kalimat yang menurut kalian menarik perhatian kalian? Jika ada, silakan sebutkan bagian mana itu. Betul sekali. Kata-kata menyambung hidup dalam cuplikan cerita tadi
termasuk kata atau kalimat atau frasa yang menarik perhatian para pembaca. Mengapa demikian? Karena menyambung hidup merupakan termasuk ke dalam ungkapan. Nah, adakah di antara kalian yang tahu apa itu ungkapan? Yap, semua jawaban-jawaban kalian sudah hampir benar. Ibu akan meluruskan agar kalian semakin paham apa itu ungkapan. Ungkapan adalah kata atau kelompok kata yang bersusunan tetap dan mengandung makna kiasan. Nah, apa sih makna kiasan itu? Adakah di antara kalian yang tahu? Pintar, makna kiasan itu artinya makna yang tidak sebenarnya. Jadi seperti tadi ada contohnya yaitu menyambung hidup. Itu bisa menarik perhatian karena kata-kata tersebut termasuk makna kias atau kita saat membacanya harus mencari tahu makna yang sebenarnya itu apa. Nah, mengapa ungkapan ini termasuk ke dalam unsur penting di dalam sebuah buku fiksi? Ungkapan merupakan salah satu unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Buku fiksi atau buku yang berisi cerita imajinatif menggunakan bahasa sebagai media utamanya. Nah, maka dari itu, bahasa yang digunakan pun harus menarik perhatian para pembaca. Ungkapan menjadi salah satu unsur penting dalam buku fiksi karena bahasa yang digunakan ini mengandung makna kias. Adakah di antara kalian yang pernah membaca jenis ungkapan lain selain ungkapan menyambung hidup tadi? Coba sebutkan apa saja ungkapan-ungkapan tersebut. Nah, selain ungkapan, tentu saja ada unsur-unsur lain di dalam buku fiksi. Yuk kita simak sekarang apa saja unsur-unsur yang ada di dalam buku fiksi itu. Jangan lupa untuk mencatat ya. Ini merupakan unsur-unsur fiksi yang penting dan yang harus kalian ketahui. Bisa kalian lihat ada beberapa unsur-unsur fiksi lainnya. Yang pertama yaitu tema, yang kedua tokoh, yang ketiga latar, yang keempat amanat, yang kelima gaya bahasa, dan yang keenam adalah alur. Coba kalian jelaskan mengapa keenam unsur-unsur ini merupakan unsur penting di dalam karya fiksi? Iya, betul sekali. Tema yang khas, penggambaran latar yang menakjubkan, karakter-karakter tokoh yang memesona, dan amanat yang menyentuh relung hati merupakan unsur-unsur menarik lainnya. Dengan adanya unsur-unsur ini, tentunya para pembaca akan semakin senang dalam membaca cerita atau karya fiksi. Kalian pasti sudah pernah membaca cerpen, novel yang bisa membuat kalian kecanduan dengan bacaannya atau dengan tulisannya. Itu semua pasti didukung oleh keenam unsur ini. Temanya yang menarik, atau misal tokohnya yang begitu membuat kalian jatuh hati dengan semua bahasa yang digunakannya, pasti membuat kalian akan semakin senang dalam membaca karya fiksi tersebut. Itu sebabnya keenam unsur ini merupakan unsur-unsur penting yang harus ada di dalam sebuah karya fiksi. Selain keenam unsur tadi, adapun unsur-unsur menarik lainnya di dalam buku fiksi. Yang pertama, untuk memperoleh hiburan. Orang-orang pasti membaca buku fiksi atau buku cerita imajinatif untuk memperoleh hiburan. Berbeda halnya dengan orang yang membaca buku non-fiksi. Mereka membaca buku tersebut tentu untuk memperoleh informasi yang ada di dalamnya. Sedangkan buku fiksi ini
merupakan buku untuk memperoleh sumber hiburan. Selain itu, buku fiksi juga dapat dijadikan sebagai buku yang digunakan untuk memperoleh pengalaman hidup. Bagaimana bisa? Karena di dalam buku fiksi ada amanat yang biasanya dapat dijadikan oleh seseorang pembaca sebagai suatu pengalaman hidup. Selain itu, unsur menarik lainnya itu bagaimana cara penulis mengembangkan unsur-unsur cerita di dalamnya. Unsur cerita itu yang mana sih? Nah, betul sekali, unsur cerita itu keenam unsur yang tadi. Pola atau cara seorang penulis menggambarkan unsur tersebut di dalam buku fiksi juga merupakan salah satu unsur menarik lain di dalam sebuah buku fiksi. Nah, sekarang mari kita perhatikan cuplikan dari cerita yang lainnya. Coba kalian baca cuplikan teks di bawah ini. Setelah kalian membacanya, tentu kalian dapat menentukan apakah teks ini merupakan teks yang menarik dengan bahasa yang bagus, latar yang menarik atau mengesankan, amanat yang menyentuh, atau tokoh yang menawan. Coba kalian jelaskan menurut kalian bagaimana sih teks ini? Sekarang dapat kita simpulkan bahwa daya tarik sebuah bacaan selain keenam unsur tadi, adapun unsur-unsur lainnya. Yang pertama yaitu amanatnya yang menyentuh, yang kedua yaitu tokohnya yang menawan, yang ketiga latar yang mengesankan, yang keempat alur yang menegangkan, dan yang kelima tema yang unik. Kombinasi dari unsur-unsur penting tadi tentu mempengaruhi bagaimana buku fiksi atau buku cerita, novel, komik yang dikembangkan oleh seorang pengarang akan menjadi suatu buku yang menarik atau tidak. Tentunya para pembaca juga dapat menentukan apakah karya tersebut merupakan karya yang menarik atau tidak. Nah, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini dengan baik, Ibu yakin kalian pasti lebih memahami mengenai materi buku fiksi dan non-fiksi. Untuk lebih memperdalam mengenai ungkapan-ungkapan yang ada di dalam buku fiksi dan non-fiksi ini, kalian akan Ibu beri tugas. Tugas ini sangat mudah, yaitu kalian membuat satu cerita pendek atau cerpen dengan tema bebas. Hal yang perlu diingat adalah kalian harus menuangkan 5 ungkapan dalam cerpen tersebut. Ungkapan yang pertama yaitu berat hati, yang kedua yaitu besar kepala, yang ketiga yaitu besar mulut, yang keempat yaitu tangan kanan, dan yang kelima yaitu kaki tangan. Kalian bisa mengkreasikan cerita pendek tersebut sebaik mungkin dengan menggunakan 5 ungkapan tadi. Jika ada yang kalian tidak mengerti, kalian bisa menanyakannya pada Ibu. Selamat mengerjakan tugasnya dan semoga berhasil. Anak-anak, sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk membaca materi selanjutnya mengenai menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang akan dibaca. Kegiatan pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Sebelumnya, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.